Hai guys, kembali lagi dengan kami, kelompok 11 yang beranggotakan saya, Jessica Elizabeth Cesaria Dewi Semorangkir, NIM H10111919034, Dina Metasia Sembiring, NIM H101111025, Nora Yosinda Galingging H10111191028, dan saya Junjungan Dwi Pasakti Simanjunta, NIM H101191039. Kami dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Sensitivitas Metode Simplex, Perubahan Ruas Kanan Suatu Kendala, dan Perubahan Kolom untuk Suatu Variabel Non-Basis. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dari analisis sensitivitas metode simplex. Analisis sensitivitas metode simplex adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter linear programming atau yang disingkat dengan LP terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex, yaitu: pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Ketiga, perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Dan keempat, perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis. Yang kelima, penambahan suatu variabel atau aktivitas baru. Dan yang terakhir, penambahan suatu pembatas baru. Jadi, analisis sensitivitas menyediakan metode untuk menilai jumlah risiko yang terlibat dalam proyek yang diusulkan, perhitungan dampak variasi pada komponen proyek yang dapat diukur, serta membantu manajemen mengidentifikasi potensi jebakan. Manajemen juga dapat menggunakan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi komponen dari suatu rencana yang jika ada sedikit perubahan maka akan mempengaruhi hasil sebuah proyek. Analisis sensitivitas memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama pada analisis sensitivitas yaitu: 1. Memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. 2. Memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. 3. Mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Baik, di sini kami akan memberikan contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kami ambil satu contoh soal, yaitu pabrik butet memproduksi produk berupa perabotan rumah tangga. Pabrik ini memiliki 48 buah bambu, 20 kaleng lem kayu, dan 8 kaleng cat minyak. Pabrik butet akan membuat 3 macam perabotan rumah tangga seperti berikut. Kursi memerlukan 8 buah bambu, 4 kaleng lem kayu, dan 2 kaleng cat minyak. Meja memerlukan 6 buah bambu, 2 kaleng lem kayu, dan 1,5 kaleng cat minyak. Hiasan dinding memerlukan sebuah bambu atau 1 bambu, 1,5 kaleng lem kayu, dan 1/2 kaleng cat minyak. Dijelaskan bahwa keuntungan dari ketiga jenis perabotan rumah tangga yang diproduksi pabrik butet adalah Rp60.000, Rp30.000, dan Rp20.000. Berapa jumlah perabotan rumah tangga yang diproduksi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal? Jadi sebelum mengerjakan soal ini,
terlebih dahulu kita mengubah soal ini ke dalam model linear programming. Baik, dalam perubahan kasus-kasus di soal, kita ubah menjadi model linear programming seperti yang terlampir pada layar kaca Anda masing-masing, di mana perintahnya adalah memaksimumkan harga, dan fungsi Z itu kita ambil dari keuntungan yang dijelaskan di soal tadi, yaitu 60x1 tambah 30x2 tambah 20x3, dan kendala yang kita dapat itu 8x1 plus 6x2 plus x3 lebih kecil atau sama dengan 48, 4x1 tambah 2x2 tambah 1,5 x3 lebih kecil atau sama dengan 20, 2x1 tambah 1,5 x2 tambah 0,5 x3 lebih kecil atau sama dengan 8, di mana fungsi kendala ini, kendala pertama ini adalah bahan bambu dari ketiga barang yang mau dibuat. Jadi setiap barang tuh memerlukan beberapa bambu gitu. Dan itu kenapa 48? Karena pabrik itu cuman mempunyai ketersediaan bambu sampai maksimal tuh 48. Jadi kita buat lambangnya lebih kecil atau sama dengan. Sama seperti kendala 2 dan kendala 3. Dan kendala tambahannya yaitu x1, x2, x3 lebih besar atau sama dengan 0. Karena nilai X tidak mungkin negatif. Lalu bentuk kanonik dari kendala di atas kita ubah, yaitu fungsi tujuannya berubah menjadi Z kurang 60x1 kurang 30x2 kurang 20x3 tambah 0x4 tambah 0x5 tambah 0x6 sama dengan 0. Dan pasti teman-teman bingung dari mana munculnya 0x4, 0x5 dan 0x6 ini. Itu muncul dari kendala di bawah ini. Seperti kita lihat, untuk menghilangkan tanda lebih kecil atau sama dengan, kita akan menambahkan variabel slack. Dan jika yang tertera pada fungsi kendalanya lebih besar atau sama dengan, itu kita menambahkan variabel surplus. Sehingga pada kendala ini kita buat 8x1 plus 6x2 plus x3, dan kita tambahkan variabel slack yaitu x4 agar tanda lebih kecil sama dengan berubah menjadi tanda sama dengan, dan nilainya 48 masih sama seperti kendala kedua. Karena lambangnya masih lebih kecil atau sama dengan, kita tambahkan variabel slack x5. Dan kendala yang ketiga juga karena lambangnya sama lebih kecil atau sama dengan, kita tambahkan variabel slack x6, sehingga kendala tambahannya berubah menjadi x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar atau sama dengan 0. Diketahui tabel awal pada tabel berikut. Setelah kita perhatikan, dengan demikian diperoleh beberapa data sebagai berikut. Vektor variabel basis yaitu xbv sama dengan x4, x3, x2. Vektor variabel non basis xnbv sama dengan x2, x5, x6. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, apakah urutan xbv dan nxbv harus seperti sama seperti itu? Nah, jawabannya itu tidak harus mesti sama, tetapi kita juga harus konsisten. Artinya itu, sekali kita menetapkan urutan yang seperti ini, maka sampai akhir perhitungannya juga nanti juga harus itu dipakai sampai akhir. Nah, jadi intinya itu harus konsisten. Terus diketahui juga koefisien ongkos variabel basis CBV sama dengan 0, 20, 60. Nah, ini dari mana? Itu dari koefisien dari vektor variabel basis. Di mana vektor variabel basis tadi kan ada di xbv, x4, x3, x2. Maka dari tabel tinggal dimasukkanlah koefisiennya, yaitu didapat 0, 20, 60. Itu juga dengan koefisien ongkos variabel non basis, yaitu CNBV sama dengan 30, 0, 0. Diketahui juga vektor AJ, koefisien kendalanya A1 sama dengan 842. Dari mana A1-nya itu kita dapat dari tabel yang pada tabel kedua. Terdapat di situ ada x4, x5, x6 ke bawah. Nah,
tinggal kita pindahkan ke A1. Itu juga dengan A2. A2 sama dengan 6, 2, 1,5. A3, 1, 1,5, 0,5. A4, 1, 0, 0, sampai itu juga dengan A6. Matriks kendala untuk variabel basis B ini adalah matriks B itu adalah vektor variabel basis, yaitu x4, x3, x2. Nah, itu kita masukkan pada vektor tambahannya seperti itu. Jadi kita masukkanlah matriks angka pada matriks tersebut pada matriks kendala untuk variabel basis. Begitu juga dengan matriks kendala untuk variabel non basis. Dan matriks ruas sisi kanan B adalah 48, 20, dan 8. Itu didapat dari NK pada tabel, yaitu nilai kanan. Diketahui variabel basis pada saat tabel optimal adalah x4, x3, x1. Dengan demikian tabel optimalnya berbentuk pada 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, dan x3, x4 yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Agar lebih mudah untuk membentuk tabel optimal, maka variabel basis dan variabel non basis masing-masing dikelompokkan menjadi tabel di bawah ini. Jika diperhatikan dari tabel di atas, maka matriks variabel basis adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 atau disebut dengan matriks identitas. Sedangkan matriks kendala variabel basis B adalah itu matriks kendala basis yang seperti yang sebelumnya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya mencari B inverse dengan metode Gauss-Jordan, yaitu B inverse dikalikan dengan identitasnya. Matriks 1, 1, 8, 0, 3 per 2, 4, 0, 1 per 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan didapatlah inverse-nya dengan menggunakan Gauss-Jordan, maka didapatlah 1, 0, 16 per 3, 0, 1, 8 per 3, 0, 0, 2 per 3, di mana 1 min 2 per 3, 0, 0, 2 per 3, 0, 0, min 1 per 3, 1. Dan diperolehlah B inverse-nya itu sama dengan 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min 5, 1,5. Untuk mencari matriks kendala variabel non basis pada tableau optimal dapat digunakan rumus B inverse dikali AJ, di mana tadi diperoleh B inverse-nya adalah 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min setengah 3 per 2, dan koefisien kendala AJ yaitu di mana A2-nya kita dapat sebelumnya yaitu 6, 2, 1,5, A5-nya itu 0, 1, 0, dan A6-nya itu 0, 0, 1. B inverse dikali A2-nya itu di mana B inverse-nya dikali dengan A2. Dapatlah 6 tambah 8 dikurang 12, 0 tambah 4 kurang 6, 0 kurang 1 tambah 2,25, itu sama dengan 2, kemudian matriks 2 min 2, 1,25. B inverse A5 itu sama dengan B inverse dikali A5. Dapatlah matriks 2, 2 min 0,5. Dan B inverse A6 itu sama dengan B inverse-nya yang kita dapat sebelumnya dikali dengan A6-nya, maka didapatlah matriks min 8, min 4, 1,5. Atau menggunakan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan cara B inverse dikali N. Karena akan ada berhubungan X NBV atau variabel non basisnya, maka dikalikan dengan matriks kendalanya untuk variabel non basis. Matriks untuk variabel non basisnya kita dapat di sebelumnya juga, di mana matriks N sama dengan 6, 0, 0, 2, 1, 0, 1,5, 0, 1. Di mana B inverse dikali N-nya, dapat B inverse-nya, yaitu tadi sebelumnya itu 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min 0,5, 1,5 dikali dengan matriks N, yaitu variabel non basisnya. Matriks variabel non basisnya yaitu 6, 0, 0, 2, 1, 0, 1,5, 0, 1. Didapatlah B inverse kali N-nya itu sama dengan min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,5, min 0,5, dan 1. Untuk menentukan matriks batasan pada tableau optimal dapat digunakan rumus B inverse kali B, di mana B-nya tadi itu adalah nilai kanannya.
Maka B inverse tadi yang kita ketahui sebelumnya yaitu 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min setengah, 3/2 dikali B yaitu nilai kanannya itu dapat kita lihat pada tabel yaitu 48, 20, dan 8. Maka didapatlah hasilnya itu matriks 24, 8, dan 2. 3. Untuk menentukan koefisien fungsi tujuan variabel non-basis pada tabel optimal atau variabel basis pada tabel awal digunakan rumus yaitu CBV B inverse AJ kurang CJ, di mana CBV tadi yaitu koefisien variabel basis. CBV itu tadi dapat kita lihat itu adalah 0, 20, 60, dan CNBV itu adalah koefisien untuk variabel non basisnya yaitu 30, 0, 0, di mana B inverse kali AJ yaitu min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25, min 0,5, dan 1,5. Didapatlah CBV B inverse AJ kurang CJ yaitu 0,20, matriks 0,20, 60 dikali dengan min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25, min 0,5, 1,5 dikurang dengan koefisien variabel basis itu 30, 0, 0. Sedangkan didapatlah matriksnya itu 5, 10, dan 10. Diketahui tabel awal sebagai berikut. Dengan demikian diperoleh beberapa data sebagai berikut. Diketahui vektor variabel basis yaitu ditulis XBV di mana matriks X4, X3, X1, dan kita juga faktor variabel non basis ditulis dengan XNBV sama dengan matriks X2, X5, X6. Mungkin ada pertanyaan ya, apakah urutan XBV, XNBV itu harus persis sama seperti ini? Nah, jawabannya itu tidak harus persis sama ya. Tapi kita juga harus konsisten. Artinya itu, sekali kita menetapkan urutan seperti ini di awal, maka kita harus juga melakukan urutan seperti ini di akhir. Jadi intinya itu kita harus konsisten. Jadi harus hati-hati. Nah, diketahui juga koefisien ongkos variabel basis ditulis dengan CBV yaitu 0, 20, 60. Dari mana? Ini dari koefisien dari variabel basis yaitu dari ini XBV sama dengan X4, X3, dan X1. Di sini X4 adalah 0 menurut tabel, X3 adalah 20, dan X1 sama dengan 60. Kenapa nggak negatif dibikin? Nggak boleh untuk koefisien pemilihan negatif, jadi dia harus positif. Nah, kita juga koefisien ongkos variabel non basis yaitu ditulis dengan CNBV itu 30, 0, dari variabel non basis yang tadi sebelumnya kita pecahkan. Itu dari X2, X2-nya 30, X5-nya 0, dan X6-nya 0. Diketahui juga vektor AJ atau koefisien kendala yaitu diketahui juga vektor AJ itu koefisien kendala, di mana di sini vektor kendalanya itu ada 6, X1, X2, X3, X4, X5 sampai X6. Atau kita tulis dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ini mana A1 adalah 842, A2 sama dengan 62, 1,5, A3 sama dengan 1, 1,5, 0,5, A4 sama dengan 100, A5 sama dengan 010, dan A6 adalah 001. Diketahui juga ada matriks kendala untuk variabel basis atau kita tulis dengan matriks skip, di mana variabel basisnya ini dari faktor variabel basis yang sebelumnya. Nah, yaitu di mana X4, X3, X1, di mana X4 itu ditulis dengan A4 yaitu 100, X3-nya yaitu A3 itu 1, 1,5, 0,5, dan X1-nya sama dengan A1, 842. Itu juga untuk variabel non basisnya atau kita tulis dengan matriks N. Nah, diketahui juga selanjutnya kita diketahui juga dengan matriks sisi kanan atau kita tulis dengan matriks B itu sama dengan 40, 28. Dari mana? Dari nilai kanan yang tahu pada tabel. Nah, diketahui variabel basis pada saat tabel optimal adalah X4, X3, X1. Dengan demikian, tabel optimalnya berbentuk pada tabel berikut ini. Nah, setelah kita perhatikan lagi, agar lebih mudah untuk menentukan tabel optimalnya, maka variabel basis dan variabel non basisnya masing-masing dikelompokkan menjadi seperti ini. Nah, jika diperhatikan dari tabel di atas, maka matriks variabel basis adalah 01, 00, 010, 01, atau kita sebut dengan matriks identitas. Sedangkan matriks kendala variabel basis
atau kita bikin matriks B itu adalah 118,0,54,0,52. Oleh karena itu, langkah selanjutnya kita akan mencari B inverse-nya dengan menggunakan metode Gauss. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi cara mencari B inverse-nya karena materi ini sudah diajarkan sebelumnya di mata kuliah aljabar elementer. Nah, setelah kita melakukan proses Gauss-Jordan, didapatlah B inverse-nya adalah 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min 0,5, 1,5. Nah, untuk mencari matriks kendala variabel non-basis pada tabel optimal dapat digunakan rumus B inverse kali AJ, di mana AJ sebelumnya adalah koefisien kendalanya, dan B inverse-nya ini adalah inverse dari matriks B. Nah, jika kita kalikan B inverse dikalikan A2, maka ini adalah B inverse dikalikan koefisien kendala kedua, didapatlah matriks 2, min 2, 1,5. Dan B inverse dikalikan koefisien kendala kelima, didapatlah matriks 2, 2, min 0,5. Dan B inverse dikalikan koefisien kendala yang keenam, didapatlah yaitu matriks min 8, min 1,5. Atau menggunakan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan cara B inverse dikalikan N, di mana N itu adalah matriks untuk variabel non basis, karena akan berhubungan dengan X dan BV. Maka dikalikan dengan matriks kendalanya untuk variabel non basis, yaitu matriks N-nya. Maka kita kalikanlah B inverse dikalikan variabel koefisien, dikalikanlah B inverse dengan matriks variabel non basisnya, didapatlah dengan menggunakan operasi perkalian matriks, dapatlah B inverse dikalikan B inverse dikalikan matriks variabel non basis, yaitu min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25, min 0,5, 1,5. Untuk menentukan matriks batasan pada tabel optimal dapat digunakan rumus B inverse kali B, di mana B itu sebelumnya adalah sudah dijelaskan, B itu adalah matriks, dimana sebelumnya B itu adalah nilai kanan. Jadi B inverse dikalikan nilai kanan dengan menggunakan operasi perkalian matriks, dapatlah B inverse kali B itu adalah 2, 4, 8, 2. 3. Untuk menentukan koefisien fungsi tujuan variabel non basis pada tabel optimal atau variabel basis pada tabel awal, digunakanlah rumus CBV, B inverse, AJ, kurang CJ. Nah, kita ini tidak membahas kita tidak membahas ya rumusnya ini dari mana, tetapi kita cukup gunakan aja rumus ini karena ini nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi ingat ya, rumus penting untuk tabel optimal yaitu CBV kurang B inverse AJ kurang CJ. Nah, dengan menggunakan operasi demikian, kita buatlah operasinya dengan rumus berikut. Kita buatlah operasinya. Maka CBV B inverse AJ kurang CJ itu sama dengan CBV, didapatlah dengan menggunakan operasinya itu 5 dengan menggunakan rumusnya yaitu CBV B inverse AJ kurang CJ itu sama dengan CBV, didapatlah itu matriks 5, 10, 10. Nah, 4. Untuk menentukan solusi optimal dapat dicari dengan mengalihkan koefisien fungsi tujuan matriks dengan matriks batasan digunakan rumus CBV B inverse B, di mana CBV B inverse B ini berarti koefisien untuk di mana CBV ini adalah koefisien ongkos variabel, di mana CBV ini adalah koefisien ongkos untuk variabel basis dikali B inverse dikalikan nilai kanan, didapatlah dengan operasi perkalian matriks, didapatlah yaitu 280. Nah, berdasarkan 1 sampai 4 tadi diperolehlah tabel optimalnya yaitu seperti tabel berikut, di mana X2 nya kita dapat 8 dan X1 nya kita dapat 2. Berdasarkan 1 sampai 4 sebelumnya, berdasarkan 1 sampai 4 langkah yang sebelumnya diperolehlah tabel optimalnya sebagai berikut. Nah, setelah kita perhatikan tabelnya, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh public limited adalah 280.000 dengan X1 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 8. Perubahan pada ruas kanan atau RAS suatu fungsi kendala atau constraint. Dari sifat-sifat prima dual kita tahu bahwa perubahan ruas kanan pembalas ini tidak akan mengubah M baris O pada tabel optimal, sehingga solusi basis saat ini tidak akan menjadi suboptimal. Yang mungkin berubah adalah ruas kanan pada tabel optimal. Tetapi
sepanjang ruas kanan, setiap pembatas pada tabel optimal tetap negatif. Solusi basis saat ini tetap fleksibel dan optimal. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusikan harga-harga baru dari variabel keputusan ke dalam persamaan garis Z sehingga diperoleh harga Z yang baru. Diambil contoh dari persoalan yang sudah diperoleh sebelumnya sebagai berikut. Pabrik butet memproduksi produk berupa perabotan rumah tangga. Pabrik ini memiliki 48 buah bambu, 20 kaleng lem kayu, dan 8 kaleng cat minyak. Pabrik butet akan membuat 3 macam perabotan rumah tangga seperti berikut ini. Kursi memerlukan 8 buah bambu, 4 kaleng lem kayu, dan 2 kaleng cat minyak. Meja memerlukan 6 buah bambu, 2 kaleng lem kayu, dan 1,5 kaleng cat minyak. Hiasan dinding memerlukan sebuah bambu, 1,5 kaleng lem kayu, dan setengah kaleng cat minyak. Keuntungan dari ketiga jenis perabotan rumah tangga yang diproduksi pabrik butet adalah 60.000, 30.000, dan 20.000. Apakah yang jadi jika nilai kenaikan pada kendala berubah dari 20 menjadi 22 dan juga berubah dari 20 menjadi 30? Sebelum mengerjakan soalnya, terlebih dahulu ubah ke dalam model linear programming atau LP. Nah, dalam perubahan kasus-kasus di atas, digunakan model RP berikut. Diketahui fungsi memaksimumkan Z adalah 60x1 tambah 30x2 ditambah 20x3. Dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang lebih dari sama dengan 48. 4x1 ditambah 2x2 tambah 1,5x3 kurang lebih dari sama dengan 20. 2x1 tambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang lebih dari sama dengan 8. Di mana fungsi kendala tambahan dan negatifnya adalah x1 tambah x2 tambah x3 lebih besar daripada 0. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau dia memiliki tanda kurang lebih dari sama dengan, dia akan menambahkan yaitu fungsi slangnya. Nah, jadi kita tambahkan fungsi slangnya di mana 8x1 tambah 6x2 tambah x3 tambah x4 kurang lebih dari sama dengan 48. 4x1 ditambah 2x2 tambah 1,5x3 ditambah x5 kurang lebih dari sama dengan 20. Dan 2x1 tambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang lebih dari sama dengan 8. X3 ditambah x6 kurang lebih dari sama dengan 8. Dan fungsi tambahan negatifnya yaitu x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah x5 tambah x6 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita ubah dalam bentuk kanoniknya, di mana fungsi tujuannya adalah Z kurang 60x1 dikurang 30x2 dikurang 30x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 sama dengan 0, di mana fungsinya memaksimumkan. Dengan kendalanya yaitu 8x1 tambah 6x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan 48. 4x1 tambah 2x2 tambah 1,5x3 tambah x5 sama dengan 20. Dan 2x1 tambah 1,5x2 tambah 0,5x3 tambah x6 sama dengan 8. Di mana fungsi kendala negatifnya yaitu x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, dengan tabel optimal yang sudah kita peroleh sebelumnya, jika perubahan pada ruas kanan ini menyebabkan paling sedikit ada ruas kanan pada tabel optimal ini yang menjadi berharga negatif, maka solusi saat ini tidak lagi fleksibel dan karenanya tidak lagi optimal. Nah, contoh, B2 berubah dari 20 menjadi 20 tambah delta, maka ruas kanan menjadi B inverse. Kita gunakan rumusnya itu B inverse dikali B, di mana B inverse-nya itu adalah inverse dari matriks B itu, dan B adalah nilai kanannya. Jadi kita kalikan, maka jika kita kalikan dengan menggunakan operasi matriks, dapatlah B inverse dikali B adalah 24 ditambah 2 dikali delta, 8 ditambah 2 dikalikan delta, dan 2 kurang 0,5 dikali delta. Selanjutnya, solusi optimal lama akan tetap jika B inverse dikali B yang baru bernilai positif atau 0. B inverse dikali B sama dengan matriks 24 ditambah 2 delta, 8 tambah 2 delta, 2 dikurang 0,5 delta. Maka dilihat untuk nilai deltanya, 24 ditambah 2 delta kurang dari 0, delta kurang dari min 12. 8 plus 2 delta kurang dari. Selanjutnya, solusi optimal lama akan tetap jika B inverse B yang baru bernilai positif atau 0. B inverse B sama dengan matriks 24 ditambah 2 delta, 8 tambah 2 delta, 2 dikurang 0,5 delta.
Jika dilihat untuk nilai deltanya, 24 ditambah 2 delta besar dari 0 menjadi delta besar dari negatif 12. 8 tambah 2 delta besar dari 0 menjadi delta besar dari negatif 4. 2 dikurang 0,5 delta besar dari 0 menjadi delta kurang dari 4. Kita bisa lihat dengan garis bilangan. Dengan kata lain, solusi basis saat ini akan tetap optimal jika delta lebih besar dari negatif 4 kurang dari 4. Dengan demikian, sepanjang B2 besar dari 20 dikurang 4 kurang dari 20 ditambah 4, atau B2 besar dari 16 kurang dari 24. Solusi basis saat ini akan tetap fleksibel dan optimal, tetapi harga Z tentu akan berubah. Jika mengubah kendala 2 dalam perubahan kasus-kasus di atas digunakan soal linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 60x ditambah 30x2 ditambah 20x3 dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang dari 48, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 kurang dari 20, 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang dari 8 dengan fungsi kendala tambahan x1, x2, x3 besar dari 0 atau bilangan bulat positif. Bentuk kanoniknya, fungsi tujuan maksimumkan Z dikurang 60x1 dikurang 30x2 dikurang 20x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 sama dengan 0. Dan kita dapat x4, x5, x6 seperti penjelasan sebelumnya. Dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 48, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x5 sama 10, 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x6 sama dengan 8. Dan fungsi kendala tambahannya x1, x2, x3, x4, x5, x6 besar dari 0 atau bilangan bulat positif. Maka, jika kita mengubah kendala 2 menjadi 22 akan diperoleh B inverse dikali B. Seperti pada matriks tersebut dengan hasil matriksnya 28, 12, 1. Sehingga tabel optimalnya menjadi seperti pada gambar tabel berikut. Kemudian, cari harga Z yang baru dengan menggunakan rumus CBV B inverse B. CBV B inverse B yang sudah kita ketahui dari perhitungan sebelumnya, B inverse dikali B itu 28, 12, 1. Maka matriks 0, 20, 60 dikali matriks 28, 12, dan 1 adalah 300. Atau bisa juga substitusikan ke fungsi tujuan dengan x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 0, dan x10, x1 ditambah 20x3 sama dengan 6 dikali 1 tambah 30 kali 0 tambah 20 kali 12 sama dengan 300. Jika mengubah kendala 2 lagi tetapi tidak memuat di B2 lebih besar dari 16 kurang dari 24. Dalam perubahan-perubahan kasus di atas digunakan soal linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 kurang dari 48,
4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 kurang dari 20. 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 kurang dari 8. X1, X2, X3 besar dari 0 atau bilangan bulat positif. Menjadi bentuk kanonik. Fungsi tujuan memaksimumkan Z kurang 60x1 kurang 30x2 kurang 20x3 tambah 0x4 tambah 0x5 tambah 0x6 sama dengan 0. Dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 tambah x4 sama dengan 48. 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x5 sama dengan 20. 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x6 sama dengan 8. Dan untuk fungsi kendala tambahan x1, x2, x3, x4, x5, x6 besar dari 0 atau bilangan bulat positif. Misalkan kita mengubah B2 menjadi 30. Ruas kanan yang baru adalah sebagai berikut. Kita mengubah B2-nya menjadi 30. Jadi B inverse B, di mana matriks B inverse dikali B yang bernilai 48, 30, dan 8 menghasilkan matriks 44, 28, negatif 3. Karena nilai X1 sama dengan negatif 3, sedangkan koefisien fungsi tujuan untuk baris 0 tidak berubah atau tetap memenuhi syarat optimalitas. Maka untuk memperoleh solusi optimal yang baru, kita harus menggunakan metode dual simplex. Kemudian, harga Z yang baru akan berubah dan dicari dengan menggunakan rumus CBV B inverse B. Karena hasil B inverse B sudah kita ketahui dalam perhitungan di atas, maka CBV B inverse B adalah matriks 0, 20, 60 dikali matriks 44, 28, negatif 3 sama dengan 380, sehingga diperoleh tablo optimal yang akan dilanjutkan dengan metode dual simplex. Ini dapat kita ketahui kolom kuncinya yaitu X5, baris kuncinya yaitu X1. Dengan melakukan OBE untuk membuat kolom X5 menjadi 0001, karena semua sudah non-negatif, maka tabel sudah optimal. Harga Z yang baru adalah dengan X3 sama dengan 16, X2 sama dengan 0, dan X1 sama dengan 0. Karena X2 dan X1 tidak terdapat di RHS, jadi Z sama dengan 60 X1 ditambah 30 X2 ditambah 20 X3 sama dengan 6 dikali 0 tambah 30 kali 0 tambah 20 kali 16 sama dengan 320. Titik 2. Perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis. Koefisien teknis dari variabel non-basis berubah bila perusahaan mampu menghemat bahan baku untuk suatu produk tertentu. Diambil contoh dari persoalan yang sudah diperoleh sebelumnya, sebagai berikut. Pabrik butet memproduksi produk berupa perabotan rumah tangga. Pabrik ini memiliki 48 buah bambu, 20 kaleng lem kayu, dan 8 kaleng cat minyak. Pabrik butet akan membuat 3 macam perabotan rumah tangga seperti berikut ini. 1. Kursi memerlukan 8 bambu, 4 kaleng lem kayu, dan 2 kaleng cat minyak. Meja memerlukan 6 buah bambu, 2 kaleng lem kayu, dan 1,5 kaleng cat minyak. Hiasan dinding memerlukan sebuah bambu, 1,5 kaleng lem kayu, dan setengah kaleng cat minyak. Keuntungan dari ketiga jenis perabotan rumah tangga yang diproduksi pabrik butet adalah
Rp60.000, Rp30.000, dan Rp20.000. Apa yang terjadi jika bahan baku produksi X2 berubah dari matriks 6, 2, 1,5 menjadi 5, 2, 3? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika bahan baku produk kedua X2 berubah dari matriks 6, 2, 1,5 menjadi 5, 2, 0,75? Sebelum mengerjakan soalnya terlebih dahulu, ubah ke dalam bentuk linear programming. Kasus-kasus di atas digunakan model linear programming berikut. Maksimumkan Z sama dengan 60X1 tambah 30X2 tambah 20X3 dengan kendala 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 kurang dari 48, 4X1 tambah 2X2 tambah 1,5X3 kurang dari 20, 2X1 tambah 1,5X2 tambah 0,5X3 kurang dari 8, fungsi kendala tambahan X1, X2, X3 besar dari sama dengan 0 atau bilangan bulat positif. Bentuk kanonik fungsi tujuan, maksimumkan Z kurang 60X1 kurang 30X2 kurang 20X3 tambah 0X4 tambah 0X5 tambah 0X6 sama dengan 0. Dengan kendala 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 48. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 tambah X5 sama dengan 20. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 ditambah X6 sama dengan 8. Dengan fungsi kendala tambahan X1, X2, X3, X4, X5, X6 besar dari sama dengan 0 atau bilangan bulat positif. Dengan tableau optimal yang sudah kita peroleh sebelumnya, seperti gambar berikut, berdasarkan tableau optimal diperoleh kesimpulan bahwa produk kedua X2 tidak diproduksi karena tidak memberi keuntungan maksimal. Pertanyaan, apabila manajer akan menambahkan bahan baku produk kedua, apakah solusi optimalnya akan tetap seperti tabel optimal atau ada perubahan komposisi solusi optimal? Pada produk kedua akan diproduksi. Pertanyaan pertama, jika bahan baku produk kedua berubah dari 621,5 menjadi 523, sebelum mengerjakan soal ini, perlu diketahui bahwa jika koefisien C2 non-negatif, maka tableau optimal awal akan tetap, atau kata lain, nilai Z maksimumnya itu tetap. Jika nilai C2-nya itu negatif, berarti harus melakukan iterasi dengan metode dual simplex. Asumsikan tableau tetap optimal dan akan dicari batas perubahan A2 baru agar tableau tetap optimal. Karena tableau tetap optimal berarti variabel basisnya tetap, yaitu X4, X3, dan X1. Dengan menggunakan sifat 1, kita harus mencari koefisien C2 optimal yang baru atau C2 asen. Langkah pertama, kita harus mencari simplex multiplier dengan cara CBV dikali B inverse dikali A2, di mana CBV adalah koefisien ongkos variabel basis dan A2 adalah koefisien kendala 2 yang sudah diketahui dari awal presentasi tadi. Sehingga hasil dari CBV dikali B inverse dikali A2 sama dengan 35 ditambah 10 delta. Langkah kedua, kita kurangkan dengan koefisien C2 yang lama kita, yaitu 30. Dengan demikian C2 aksennya sama dengan CBV dikali B inverse dikali A2 dikurang C2, sehingga diperoleh 35 ditambah 10 delta dikurang 30 sama dengan 5 ditambah 10 delta. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa jika tableau optimal maka harus C2 asennya lebih besar sama dengan 0 atau C2-nya itu bernilai positif, sehingga C2 asen menjadi lebih besar sama dengan 0. 5 ditambah 10 delta itu adalah nilai C2 asen barunya, jadi menjadi lebih besar sama dengan 0. Dengan
Dengan kedua ruas dikurangkan dengan 5, maka diperoleh delta lebih besar sama dengan minus setengah. Di mana delta adalah A2 baru dikurang A2 lama, sehingga diperoleh A2 baru dikurang A2 lama lebih besar sama dengan minus setengah. Di mana A2 lama tadi diperoleh yaitu 1,5, maka A2 baru dikurang 1,5 lebih besar dari minus setengah. Sehingga jika kita operasikan diperolehlah A2 baru lebih besar sama dengan 1. Karena A2 baru masih terletak dalam rentang solusi yaitu lebih besar dari sama dengan 0, dalam arti produk X1 tetap diproduksi dan nilai optimal tetap 280. Kedua dari soal, jika bahan baku produk kedua berubah dari 621,5 menjadi 520,75. Dari soal ini diketahui bahwa terdapat A2 baru yang lebih kecil dari sama dengan 1 yaitu 0,75. Maka tabel optimal awal itu belum optimal sehingga kita harus melanjutkan ke metode iterasi yaitu dengan menggunakan metode dual simplex. Tetapi kita harus mengetahui C2 aksen barunya terlebih dahulu. Dengan cara yang sama yaitu CBV inverse A2 dikurang C2. Di mana CBV sudah diketahui, B inverse juga sudah diketahui, jadi tinggal dikurangkan dengan A2 yang kita mau ubah tadi, yaitu 52 0,75, sehingga diperoleh C2 aksen barunya yaitu minus 5/2. Sehingga koefisien A2 barunya dengan rumus B inverse dikali A2, ya, sehingga diperoleh A2 barunya 3, 1, 1/8 dalam bentuk matriks. Demikian dapat dibentuk tablonya seperti tabel yang sudah ada di share screen seperti ini. Kita ingin mencari kolom kunci dengan cara mencari nilai Z yang paling kecil. Itu nilai Z paling kecil terdapat di kolom X2 sehingga kolom X2 menjadi kolom kunci. Untuk mencari baris kunci, kita harus mencari rasio dengan cara RHS dibagi kolom kunci. Sehingga untuk baris X4, 24 dibagi 3 sama dengan 8, 8 dibagi 1 sama dengan 8, 2 dibagi 1/8 itu 16. Dari rasio ini kita ambil nilai rasio yang paling kecil. Karena dalam tablo ini terdapat 2 nilai rasio yang paling kecil, jadi kita pilih salah satu saja. Di sini kami memilih kolom X3. Jadi kolom X3 menjadi baris kunci. Tablo yang diperoleh adalah seperti di bawah ini, di mana kolom X2 kita harus ubah menjadi 0, 0, 0, 1. Selanjutnya, tabel optimalnya akan menjadi seperti tabel di bawah ini. Dengan diperoleh solusi optimalnya, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 8, X3-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke nilai fungsi tujuannya, diperoleh Z baru yaitu 300. Dengan demikian, dengan mengurangi bahan baku produk kedua pada sumber daya ketiga dari 621,5 menjadi 520,75, produk X1, X2, dan X3 diproduksi dan keuntungan menjadi Rp300.000. Dari semua penjelasan tadi terdapat sebuah kesimpulan yaitu analisis sensitivitas paling tepat digunakan bila struktur dasar model tidak berubah oleh keberadaan ketidakpastian. Misalnya, bila semua ketidakpastian akan diselesaikan sebelum keputusan diambil. Saat keputusan hendak diambil, model deterministiklah yang kiranya tepat. Tetapi sepanjang data tidak pasti, tidak diketahui model deterministik mana yang tepat. Dalam situasi ini, analisis sensitivitas dapat membantu dalam memahami dampak ketidakpastian ini. Penggunaan analisis ini dalam bidang penelitian atau pelaksanaan program atau proyek, yaitu untuk menilai jumlah risiko yang ada, menghitung dampak variasi pada komponen proyek, juga membantu manajemen mengidentifikasi jebakan sehingga dapat mengurangi beberapa potensi yang dapat merugikan, dan di sisi lain, hal ini otomatis akan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan proyek tersebut. Seperti yang dijelaskan pada contoh penggunaan analisis sensitivitas memberikan beberapa keuntungan bagi penggunanya, seperti usaha manajemen yang lebih terarah, memberikan sumber informasi perencanaan, kemudahan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan membantu menilai risiko suatu strategi. Sehingga dalam penggunaannya, analisis sensitivitas
memberikan dampak yang sangat bagus bagi penggunanya. Dapat motivasi dari apa yang dikatakan B.J. Habibie, yaitu dimanapun kau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Jadi di sini sekian presentasi kami dari kelompok 11. Mungkin ini belum yang terbaik, tetapi sudah dari yang terbaik kami berikan untuk kalian semua. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.